Pertama, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Irwandi. Pak Irwandi, kita sudah melihat secara seksama begitu ya. Nama-nama menteri atau calon menteri yang sudah diundang ke kediaman Prabowo Subianto yang dikatakan ini adalah calon-calon menteri di era Presiden Prabowo Subianto ke depan. Sebetulnya dari sektor mining begitu ya, apa tanggapan Anda terkait pemanggilan sejumlah nama yang sebetulnya nama-nama yang tidak baru di government kita atau di pemerintahan kita? Silakan. Ya, terima kasih Pak Bram. Jadi pemanggilan calon-calon menteri atau wakil menteri oleh Pak Presiden terpilih Pak Prabowo itu tentunya wajar saja dalam satu proses pemilihan kabinet. Nah, memang sebagian besar yang terpilih dalam bidang perekonomian termasuk Kementerian SDM itu sebenarnya tidak banyak berubah. Nah, kami sebenarnya mengharapkan perubahan-perubahan kebijakan yang untuk memperbaiki industri pertambangan ini ke depan akan lebih baik. Oke, baik. Tentunya semua harapan begitu ya, berharap ke depannya di sektor tambang ini menuju ke arah yang lebih baik begitu ya. Pak Irwan. Kalau dari Anda Pak Toha dengan nama-nama yang tentunya sudah seliweran begitu ya di lini masa kita, apakah ada tanggapan dan juga catatan dari point of view Anda, Pak Toha? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya sudah tidak ada kejutan ya, karena nama yang beredar selama ini adalah nama yang kemungkinan besar sudah kita perkirakan bersama gitu kan. Dan sebenarnya tidak penting siapa yang akan menduduki di situ, tapi yang penting seperti yang dikatakan Prof. Irwandi Arief adalah gebrakan-gebrakan kebijakan dan kemudian deregulasi yang akan dilakukan oleh calon menteri yang akan duduk di bidang SDM. Karena apa? Karena memang masih banyak PR yang masih ditinggalkan oleh pendahulu menteri yang sebelumnya untuk kemudian nanti diteruskan oleh menteri yang berikutnya. Nah, tantangan ini yang saya kira perlu untuk segera diselesaikan secepatnya sehingga potensi sumber daya mineral batu bara yang dimiliki oleh Indonesia yang begitu besar itu bisa secara optimal nanti bisa dikelola dengan baik secara sistem dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan juga negara. Oke, baik Pak Toha. Anda katakan tantangan atau tantangan-tantangan yang tentunya hinggap dalam sektor tambang tanah air yang tentunya perlu dibenahi juga dalam kepemerintahan baru ke depannya. Sebetulnya tantangan-tantangan apa yang juga membayangi begitu ya di sektor tambang dan pada hari ini atau pada saat ini juga belum bisa diselesaikan? Baik. Yang paling penting sebenarnya kita sudah tahu bahwa kita itu adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, kemudian tembaga juga kita besar, bauksit, batu bara, emas, tembaga, dan lain-lain. Dan saat ini sebenarnya di sektor pertambangan, kita sudah punya kemampuan untuk melakukan penambangan secara baik, dan itu dilakukan oleh putra-putra bangsa kita. Tapi yang menjadi masalah di sini terkait dengan beberapa isu terkait misalnya kelanjutan dari hilirisasi terhadap produk-produk hasil penambangan yang bukan cuma sampai menghasilkan intermediate produk, tetapi juga bisa sampai menghasilkan produk-produdak turunan yang mempunyai nilai tambah yang jauh lebih besar. Kalau Presiden terpilih memberikan target pertumbuhan ekonomi nasional 8%, maka kuncinya adalah bagaimana kemudian industri tambang itu tidak tuntas sampai di ore material atau intermediate product, tapi juga sampai bagaimana kemudian kita melakukan transformasi produk menjadi produk-produk yang memberikan nilai tambah yang sangat besar, sehingga kemudian keterlibatan industri-industri terkait yang juga nanti akan meng-create penciptaan tenaga kerja yang masif dan juga rantai pasok barang dan jasa yang lebih luas itu bisa akan tercipta. Jadi kuncinya sebenarnya di situ. Itu satu tantangan pertama. Tantangan kedua, saya percaya sekali bahwa putra-putri Indonesia sudah sangat mahir dan sangat mumpuni dalam hal kegiatan di penambangan. Bahkan kita banyak mengekspor tenaga-tenaga penambangan kita ke luar negeri. Tetapi kita masih punya gap yang sangat tinggi terkait dengan penguasaan teknologi di sektor industri, pengolahan berbasis mineral dan batu bara. Ini juga menjadi tantangan yang tidak kalah pentingnya. Sebab kalau kemudian sektor industri hilirisasi ini masih dikuasai oleh asing, ya tentunya ketergantungan kita kepada asing menjadi sangat tinggi.
Nah, yang tak kalah pentingnya tantangan yang lain adalah illegal mining. Ini masih sangat masif. Kita masih bisa lihat di mana-mana. Ini jelas-jelas adalah harus kami katakan bahwa ini adalah kegagalan negara dalam menghadapi dalam mengelola kegiatan ini. Kita selama ini pencurian gitu kan, bahkan korupsi yang sangat jelimet itu bisa kita ungkap oleh aparat penegak hukum, sementara illegal mining yang jelas-jelas di depan mata dia kegiatan ini merugikan negara dan mengambil kekayaan negara secara tidak sah dan merugikan negara. Kenapa ini tidak bisa diberantas? Luar biasa kerugian negara atas akibat dilakukannya illegal mining, tetapi sampai hari ini illegal mining ini seolah-olah dibiarkan dan tidak diberikan efek jera dalam bentuk hukuman yang setimpal. Efeknya selain dari kerugian negara juga ada kerusakan lingkungan yang sangat masif karena kegiatan penambangan yang dilakukan secara ilegal itu menyebabkan dampak lingkungan yang luar biasa besar. Dan itu berdampak juga terhadap dunia tambang yang seolah-olah kemudian dunia tambang secara keseluruhan itu negatif. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, baik. Saya urap begitu ya, ada upaya peningkatan nilai tambah sektor komoditas yang juga menjadi tantangan. Lalu kualitas SDM kita dan illegal mining yang juga menjadi catatan dari Anda. Kalau saya beralih ke Pak Irwandi, kalau di point of view Anda, tantangan apa Pak yang tentunya masih hinggap di sektor ini dan belum bisa terselesaikan oleh pemerintah? Ya, tantangan yang kita hadapi sampai sekarang kadang-kadang adalah tantangan yang sudah ada sejak beberapa waktu dan waktu yang sudah cukup lama. Tadi disebutkan ada tantangan penambangan tanpa izin atau peti. Ini sampai sekarang terus terang kita belum berhasil sepenuhnya mengatasi hal tersebut. Ada beberapa upaya dari pemerintah khususnya melalui digitalisasi, formalisasi dan penegakan hukum. Tapi sampai sekarang masih ribuan, lebih dari 2.000 masih ada peti di emas, di batu bara, di nikel dan sebagainya. Yang kedua itu adalah tantangan kita bagaimana melakukan good mining practice di semua industri pertambangan. Ini belum merata. Kalau kita lihat, kita harus ada monitoring dari Kementerian SDM secara kontinu bahwa good mining practice itu harus diterapkan. Jangan dibiarkan ada lubang-lubang yang menganga, ya, reklamasinya belum tuntas, kemudian menyebabkan ada korban dan sebagainya. Ini yang harus kita atasi. Yang ketiga, kalau kita lihat, itu bahwa dalam paradigma yang ke depan, itu adalah bagaimana penerapan environmental, social, and governance. Jadi misalnya di environmental ini atau lingkungan, kita menghadapi masalah dekarbonisasi, ya, di mana ini masih terjadi di pertambangan kita, walaupun sudah ada upaya-upaya ya yang cukup baik. Misalnya kendaraan listrik di pertambangan, kemudian reklamasi, kemudian bagaimana upaya-upaya untuk menggantikan dengan energi baru terbarukan, khususnya dengan PLTS sudah mulai berkembang di beberapa tambang. Dan tentunya ada program-program digitalisasi di pertambangan ini yang bisa meningkatkan produktivitas di tiap tambang. Dan yang mungkin terakhir yang paling penting, bagaimana pemerintah melakukan monitoring implementasi dari tata kelola pertambangan yang baik. Ini yang barangkali sebagian yang kita bisa lihat. Namun kalau pengawasan tidak jalan, maka ke depan kita akan berbicara hal yang sama. Monitoring dari pemerintah melalui Kementerian SDM dan Kementerian Perindustrian untuk smelter masih sangat diperlukan.